Terima kasih, Kris. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Sering atau pernah cerita pengalaman pribadi Ibu teman? Misalnya apa pengalaman Ibu? Ibu pernah. Soalnya Ibu ada pengalaman itu, tulis oleh itu. Kurut cerita temannya Ibu ada. Oh dia tahu ya pengalaman misalnya di Kris tentang pengalaman pasti. Coba bayangin itu lah. Harus mana? Foto Ibu. Apa Ibu koleksen? Maju, oke. Jadi anak-anak itu yang kita pelajari hari ini yaitu ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi itu yang kita pelajari hari ini yaitu ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, mari kita lihat sama-sama dulu teks ini. Coba saya minta satu orang berubah satu. Tanpa leher terus ibu. Budi dan tekun sekolah. Budi adalah siswa kelas 5 yang rajin dan suka belajar. Setiap hari Jumat, ia ikut kegiatan kerja bakti di sekolah. Suatu hari, guru mengajaknya membuat kebun kecil di belakang kelas. Budi pun menyambut ide itu dengan semangat. Mereka mulai membersihkan lahan dan menanam sayuran seperti bayam, kangkung, dan tomat. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, Budi menyiram tanaman dengan penuh perhatian. Ia juga mencatat pertumbuhan tanaman dalam buku kecilnya. Beberapa minggu kemudian, tanaman mereka tumbuh subur. Sekolah menjadi lebih hijau dan asri. Guru memuji usaha Budi dan teman-temannya. Kini, banyak siswa lain ikut menjaga kebun sekolah karena merasa bangga dengan hasil kerja bersama. Oke, baik. Jadi teknik dalam itu kelihatannya itu ada judul supaya kita tahu bahwa ini tentang Budi dan kebun sekolah. Jadi dia di atasnya ada judul. Oke, sekarang kita tentang apa itu ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah paragraf. Ini adalah fondasi dari semua informasi lainnya. Nah, ide pokok juga adalah satu paragraf atau satu ide. Setiap paragraf yang baik biasanya hanya memiliki satu ide pokok. Ini membuat tulisan mudah dipahami. Yang ketiga itu cara mencari ide pokok. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca paragraf dengan seksama hingga akhir. Jangan terburu-buru ya. Nah, misalnya Melga membaca ceritanya dia supaya kan Melga ide pokok mengenai cerita Melga harus baca sampai bolu. Ini kayak terburu-buru ya. Nah, yang kedua cari kalimat utama. Ide pokok sering ditemukan dalam kalimat utama. Kalimat ini bisa di awal, tengah, atau akhir. Yang ketiga, verifikasi. Pastikan kalimat lain mendukung ide pokok tersebut. Ini menunjukkan ide pokok Anda benar. Nah, setelah kita belajar tentang ide pokok, ada juga kalimat utama. Kalimat utama adalah gerbang menuju ide pokok. Kalimat ini mengandung inti paragraf. Dikatakan sebagai gerbang menuju ide pokok karena ide pokok dalam sebuah paragraf itu kita ambil dari kalimat utama ya. Pertama itu posisinya fleksibel. Kalimat utama bisa terletak di awal atau deduktif, akhir, induktif atau bahkan di tengah paragraf. Yang kedua itu kalimat utama jelas dan padat. Kalimat
Anda memahami pesan utama teks. Nah, ciri-ciri dari kalimat utama yaitu yang pertama umum dan luas. Kalimat utama berisi pernyataan umum. Ini tidak terlalu spesifik. Yang kedua itu tanpa kata hukum. Kalimat utama jarang menggunakan kata penghubung. Contohnya oleh karena itu atau selain itu. Dan yang ketiga itu dapat berdiri sendiri. Kalimat utama memiliki makna lengkap, makna yang lengkap. Ia tidak bergantung pada kalimat lain. Yang keempat itu mencari fokus. Semua kalimat berikutnya menjelaskan atau memperkuat kalimat utama. Nah, misalnya Amigo Mewa menceritakan tentang pengalaman itu. Nah, kalimat utama ini pokok Mewa mengenai apa nah, supaya kalian dapat apa yang menjadi ide pokoknya, kalian harus baca dulu paragrafnya. Misalnya kalian dapat dulu kalimat utama. Nah, karena di dalam kalimat utama itu di situ ada ide pokok. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, yang terakhir itu kalimat penjelas. Setelah kalimat utama ada juga kalimat penjelas. Kalimat ini memberikan detail atau hubungan. Yang pertama memberikan detail. Kalimat penjelas menjelaskan ide pokok secara rinci. Kalimat penjelas memberikan informasi lebih lanjut. Yang kedua mendukung gagasan. Kalimat ini mendukung kalimat utama. Tanpa kalimat penjelas, ide pokok mungkin kurang-kurang. Tidak mungkin mengomel kan? Tulis kata kayak judul tema ngoda cukup mana misalnya Uyani mau libur ya sering ngoda nanti itu nah, misalnya mau situ berikan nanto ya liburan gitu tema tak jelas namanya coba liburan gitu nah itu gunanya ada kalimat penjelas. Yang ketiga menambah informasi. Kalimat ini bisa berupa contoh, alasan, data atau deskripsi. Kalimat ini memperkaya paragraf. Yang keempat itu berbeda dengan kalimat utama. Kalimat penjelas sangat spesifik. Kalimat ini fokus pada suatu aspek. Nah, contoh analisis paragrafnya. Coba baca paragraf yang ini. Gajah adalah hewan siapa sih? Ucin. Ibu baca kalimat Gajah adalah hewan darat terbesar yang hidup di bumi. Mereka memiliki belalai panjang yang digunakan untuk bernapas, minum, dan mengambil minum. Telinga mereka yang besar membantu mengatur suhu tubuh. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Apa yang dibawa dari cerita dia di dalam? Gajah Kalimat utamanya. Oke, yang ini ya kalimat penjelas. Mulai dari kalimat penjelas yaitu mulai dari mereka memiliki belalai panjang yang digunakan untuk bernapas, minum, dan mengambil rendah. Telinga mereka yang besar membantu mengatur suhu tubuh. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Itu tadi kalimat penjelasnya. Ya, supaya kalian lebih memahami materi kita hari ini, Ibu ada video. Simak sama-sama videonya. Iya, Bu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Setiap paragraf mempunyai ide pokok yang dikemas dalam kalimat topik atau kalimat utama dan dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf, gagasan utama adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf.
Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian, atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Contoh ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Perhatikan contoh penjelasan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas untuk paragraf berikut. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai. Misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Ide pokok pada paragraf adalah aktivitas manusia yang menghasilkan sampah. Kalimat utama pada paragraf adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Kalimat penjelas pada paragraf adalah sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai. Misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Demikian penjelasan tentang ide pokok. Oke, itu tadi penjelasan dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Di dalam tadi ada contohnya. Karena kalian sudah menyimak tadi video di dalam, ibu mau tanya apa tadi ide pokok? Kalau kalimat utama, ada yang tahu? Kalimat penjelas? Oke, kalian tidak mengerti dari kalimat utama ini. Kenapa? Oke, nanti supaya kalian lebih mengerti nanti ibu akan memberi SKPD kepada kalian. Tapi sebelumnya itu ibu mau tanya lagi, bagaimana cara mencari ide pokok dari dalam kalimat utama? Kan caranya tadi itu supaya kita tahu ide pokok tadi seperti itu, kita harus baca dulu setiap paragraf itu. Setelah itu kita mencari kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama itu pas mengandung ada ide pokok di situ loh. Caranya tadi bagaimana? Membaca keseluruhan teks. Oke. Dan dia menentukan kalimat utama. Ya, itu betul ya. Sekarang ibu minta kalian duduk dalam kelompok. 3 kelompok ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah belum Bu? Belum ibu. Ada yang sudah? Belum, Bu.
Sudah? Ada yang sudah? Ada, Bu. Oke ya, sudah, silakan presentasi di depan. Mana kelompok satu? Mereka. Mulai dari kelompok satu. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perusahaan kami. Oke, baik, di sini teman-teman ada teks tentang pemanasan global. Saya tidak bisa baca masalah terlalu panjang menyusul. Terus soal pertanyaannya, dari bacaan di atas tentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas dari masing-masing paragraf. Dari paragraf 1 teman-teman, paragraf ini ide pokoknya tentang pemanasan global. Terus kalimat penjelasnya di sini, kalimat utamanya, pemanasan global adalah satu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Terus kalimat penjelasnya, dari kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2 melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Terus paragraf yang teman-teman yang kedua, ide pokoknya efek rumah kaca. Terus kalimat utamanya dari paragraf ini, efek rumah kaca adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Kalimat penjelasnya itu, efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Terus paragraf yang terakhir yang ketiga, ide pokoknya dampak dari pemanasan global. Terus kalimat utamanya di sini teman-teman, adanya pemanasan global memiliki global penyebab beberapa dampak buruk. Terus kalimat penjelasnya teman-teman, suhu bumi yang meningkat dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena adanya perubahan iklim dunia. Dampak lainnya yang menimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya glasier dan es di kutub. Terus hal ini akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Dampak buruk pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kebunuhan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer. Terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Salut, salut untuk kelompok satu. Salut. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, dari bacaan di atas tentukan ide pokok kalimat utama dan kalimat penjelas dari masing-masing paragraf. Di paragraf pertama kami sudah diskusikan tadi ide pokoknya yaitu pemanasan global. Terus kalimat utamanya
Pemanasan global adalah salah satu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan fosil dan kegiatan ahli guna lahan. Terus kalimat penjelasan, yaitu kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2 melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Terus paragraf keduanya, efek rumah kaca. Kalimat utamanya, efek rumah kaca adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Kalimat penjelasnya, prosesnya mirip seperti peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada dalam rumah kaca yang terhalang di dinding kaca, maka udara panas tidak dapat keluar. Terus yang paragraf ketiganya, kalimat utamanya adanya pemanasan global. Terus di kalimat utamanya, suhu bumi yang dapat meningkatkan dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena adanya perubahan iklim dunia. Terus di kalimat penjelasannya, dampak lainnya yang ditunggu oleh pemanasan global adalah mencarinya glasier atau es di kutub. Hal ini dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah. Terus ada dampak lain, yaitu curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies hingga penipisan lapisan ozon dan pada atmosfer. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Salut, salut untuk kelompok 2. Salut. Tadi anak-anak, itu tadi terima kasih tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Dari kesimpulan dari materi kita pada hari ini tadi, bahwa ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang dimana sebagai kalimat utama, kalimat yang mengandung ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang memperjelas dari sebuah paragraf. Itu tadi materi kita pada hari ini. Saya rasa kalian masih sudah ngantuk. Iya. Kita lihat, oke? Ya, Bu. Kayak mungkinnya boleh kan? Gimana dia? Iya. Oke. Tahu toh kepo dengan gerakannya toh? Tahu. Oke. Kita sama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Yepo, itata, yepo. Yepo, itata, yepo, itata, yepo. Etuki-tuki, yepo. Etuki-tuki, yepo. Yepo, itata, yepo. Yepo, itata, yepo, itata, yepo. Etuki-tuki, yepo. Etuki-tuki, Oke anak-anak, saya rasa pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini sudah ya. Ya, Jangan lupa belajar ini, Mai. Iya, Apa Bu. yang sudah ibu sampaikan pada hari ini, jangan lupa baca lagi. Iya, Bu. Sebelum kita pulang, satu orang kita berdoa. Yaitu Saya, Bu. Kalau yang beriman, teman-teman marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama.